Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang logam transisi titanium Ti dan skandium yaitu Sc. Eh, Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nesi Chandra Zaki dengan NIM F1C1025. Saya Leogran Skila Emanuel dengan NIM F1C121015. Saya Sylvia Putri dengan NIM F1C121041. Saya Jobin Armando Tapea dengan NIM F1C121057. Saya Jonathan dengan NIM 59. Baiklah, untuk titanium, titanium adalah unsur kimia yang memiliki simbol Ti dan nomor atom 22. Titanium merupakan logam yang ringan, kuat, berkilau, dan tahan korosi. Titanium dapat digunakan sebagai paduan dengan besi, aluminium, vanadium, dan molybdenum untuk memproduksi paduan yang kuat namun ringan untuk penerbangan, militer, otomotif, agroindustri, alat kedokteran, alat olahraga, perhiasan, telepon genggam, dan masih banyak aplikasi lainnya. Untuk titanium memiliki sifat ketahanan korosi yang rasio kekuatan terhadap densitasnya yang paling tinggi di antara semua logam lain. Dalam penggunaannya, titanium dimungkinkan bergesekan dengan material yang lain. Apabila itu terjadi, maka akan terjadi keausan. Adanya gesekan akan menyebabkan terjadinya kerusakan berupa hilangnya material dari permukaan benda yang dinamakan keausan. Keausan yang lebih besar akan terjadi pada benda yang kerasnya lebih rendah. Untuk sifat fisikanya dari titanium yaitu merupakan logam dengan warna putih perak dan berkilau, bersifat anti korosif, mempunyai titik leleh yang tinggi yaitu 1668 derajat Celcius, memiliki massa jenis 4,506 gram cm kubik. Merupakan unsur yang dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik atau bisa disebut dengan konduktor yang baik. Mempunyai titik didih yang tinggi yaitu 3287 derajat Celcius. Juga pada titanium memiliki sifat paramagnetik. Untuk sifat kimianya pada titanium merupakan unsur yang tidak reaktif namun dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti karbon, boron, dan sulfur pada suhu yang tertentu. Selanjutnya dalam suhu panas atau tinggi, titanium dapat bereaksi dengan asam atau basa. Untuk nomor atomnya yaitu 22 dan merupakan suatu logam yang kuat. Titanium bersifat dimorfik dengan bentuk heksagonal. Alfa dapat berubah menjadi bentuk kubik pada suhu 880 derajat Celcius. Baiklah, adapun kegunaan titanium yang pertama, titanium memiliki banyak sifat yang membuatnya sangat menarik dibandingkan logam lain. Yang kedua, salah satu aplikasi yang paling sering dari unsur ini adalah unsur menghasilkan titanium dioksida. Marshmallow berwarna titanium dioksida sebagai contohnya. Yang ketiga, senyawa ini banyak digunakan sebagai pigmen putih untuk berbagai makanan dan produk seperti plastik, pasta gigi, dan kertas. Yang keempat, kemampuannya untuk membiaskan dan menahan sinar matahari menjadikannya komponen klasik untuk pembuatan cat pelindung dan enamel. Yang kelima, ketahanannya yang tinggi terhadap gaya, korosi, dan suhu menjadikannya elemen yang ideal untuk pembuatan semua jenis kendaraan pengangkut, terutama untuk pesawat terbang, baik untuk rangka dan penutup maupun untuk komponen mesin.
Dan untuk kelimpahan dari titanium sendiri, titanium itu adalah logam yang paling banyak ke-9 di kerak bumi. Titanium ini tidak ditemukan secara bebas di alam, tetapi ditemukan dalam mineral seperti rutile atau titanium oksida, ilmenit atau besi titanium oksida, dan spene atau titanit atau kalsium titanium silikat. Titanium ini selalu ada dalam igneous rocks atau bebatuan dan dalam sedimen yang diambil dari bebatuan tersebut. Mempunyai 2 wujud alotropi dan 5 isotop alami dari unsur ini. TI 46 sampai TI 50 dengan TI 48 yang paling banyak terdapat di dunia 73,8%. Skandium itu sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan salah satu unsur kimia yang juga merupakan logam langka yang ditemukan di bumi. Pada tahun 1871, Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ahli kimia Rusia, meramalkan keberadaan unsur ini. Kemudian ditemukan oleh Lars Fredrik Nilsson pada tahun 1879, dilambangkan dengan simbol Sc. Dalam tabel periodik, nomor atom skandium ini adalah 21. Sebaliknya, berat atomnya sendiri adalah 44,965 gram per mol. Baiklah, adapun sifat fisika dari skandium merupakan logam yang lunak, berwarna keperakan dan berubah kekuningan atau merah muda ketika teroksidasi. Selanjutnya logam yang ringan, memiliki titik didih 2836 derajat Celcius, memiliki titik lebur 1541 derajat Celcius, dan memiliki sifatnya yang paramagnetik, yaitu atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbital D-nya. Adapun sifat kimia dari skandium merupakan unsur yang mudah teroksidasi oleh udara dan mudah terbakar, sangat reaktif saat bereaksi dengan halogen, mudah larut dalam asam, mempunyai Bilox plus 3 dalam bentuk ion, dan yang terakhir sifatnya amfoter mirip seperti aluminium. Baiklah, untuk kegunaan skandium. Skandium adalah salah satu bahan kimia yang langka yang dapat ditemukan di rumah-rumah, di peralatan seperti televisi berwarna, lampu neon, lampu hemat energi, dan kacamata. Penggunaan skandium masih berkembang karena cocok untuk memproduksi katalis dan memoles kaca. Aplikasi utama berdasarkan volume adalah paduan aluminium skandium untuk industri, kedirgantaraan, dan untuk peralatan olahraga seperti sepeda, tongkat baseball, dan lain-lain. Yang mengandalkan material berforma tinggi, telah terbukti mengurangi retak pemadatan selama pengelasan paduan aluminium kekuatan tinggi. Untuk kelimpahan skandium itu, di dalam air laut, skandium memiliki kelimpahan sebanyak 6 kali 10 pangkat min 7 mg per liter. Kelimpahan di kerak bumi itu adalah 22 bagian per juta berat, 10 bagian per juta mol. Kelimpahan di tata surya, 40 bagian per miliar berat, 1 bagian per miliar mol. Untuk sumbernya, skandium tidak ditemukan bebas di alam, tetapi ditemukan dalam jumlah kecil di lebih dari 800 mineral langka dari Skandinavia dan Madagaskar. Adalah satu-satunya sumber unsur terkonsentrasi yang diketahui. Secara komersial, skandium diperoleh sebagai produk sampingan dari pemurnian uranium.
Baiklah, untuk skandium dapat dipanen dengan dua cara berbeda, yaitu untuk metode pertamanya adalah mengekstraksinya sebagai produk sampingan dari tiling pabrik uranium. Untuk cara keduanya, skandium dapat dibuat untuk mengelektrolisis lelehan skandium klorida, litium, dan kalium menggunakan elektroda yang terbuat dari seng cair dan kawat tungsten. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.